Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak soleh dan solehah kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk tahun ini kita bertemu lagi masih pada mata pelajaran tarikh. Tahun kemarin Pak Salam juga mengajar kalian di kelas 7 dengan mata pelajaran tarikh. Untuk tahun ini juga Pak Salam mendapat jatah mengajar di kelas 8 dengan mata pelajaran tarikh. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, di sini kita akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Mengapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah? Apa alasan mereka berhijrah dari kota Mekah, tempat kelahiran mereka, ke kota Madinah, tempat di mana bukan daerah mereka? Baik anak-anak soleh dan solehah, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya berdakwah dengan segala rintangan, ujian, cacian, makian, siksaan dan lain sebagainya. Bukan hanya Rasulullah SAW saja yang mendapatkan siksaan tersebut. Banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah yang memang mendapatkan siksaan tersebut. Setelah kematian Abu Thalib dan istrinya Khadijah, dinamakan tahun duka cita pada saat itu, Rasulullah sangat bersedih. Ya, Rasulullah sangat bersedih. Setelah kepergian Abu Thalib, sudah tidak ada lagi tokoh yang ada di kota Mekah yang melindungi, membela Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih gencar memberikan siksaan dan cercaan dan hinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin umumnya yang berada di kota Mekah pada saat itu untuk pergi ke kota Madinah yang dahulu dinamakan adalah Yathrib dan diganti dengan kota Madinah yang kita kenal sampai saat ini. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan beberapa para sahabatnya untuk pergi terlebih dahulu, pergi ke kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa dengan sembunyi-sembunyi? Karena apabila tertangkap atau ketahuan dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah, maka mereka akan diculik, mereka akan ditangkap dan akan dibawa kembali ke kota Mekah. Akhirnya pada saat Rasulullah SAW hendak berhijrah pada malam hari, kaum Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Ya, Pak Salam ulangi. Ketika orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ya mengetahui bahwasannya Rasulullah akan berhijrah ke kota Madinah, ya, yang tidak diketahui kapannya, waktunya, cuma mereka tahu bahwa Rasulullah akan berhijrah ke kota Madinah. Ya, mereka membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah. Insyaallah. Akhirnya banyak pemuda-pemuda ya, yang jago berperang, jago berkuda, jago memanah, jago berpedang, itu semuanya ikut sayembara ini. Akhirnya pada malam di mana Rasulullah SAW hendak berhijrah, Rasulullah tahu ya bahwasannya tokoh-tokoh Quraisy itu mengadakan sayembara. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan ponakannya yang akhirnya menjadi menantunya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk tidur di ranjangnya Rasulullah SAW. Ini perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya rumah Rasulullah dikepung oleh 10 orang pemuda yang bersiap untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil pasir, ya, mengambil pasir kemudian melemparkan ke wajah-wajah para pemuda
orang-orang Quraisy ini, yang 10 orang ini, ya, agar mereka buta matanya. Jadi langsung dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan Rasulullah SAW melempar pasir ke wajah-wajah mereka. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya itu dalam keadaan selamat. Orang-orang 10 orang itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak melihat. Ya, yang beliau baca ketika Rasulullah, ya, ketika beliau keluar dari rumahnya sambil melemparkan pasir ke wajah 10 orang itu adalah surat Yasin ayat 9. Masalah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran surat Yasin ayat 9. Setelah Allah menghalangi pandangan mereka, maka Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini nanti akan Pak Salam kisahkan, akan Pak Salam ceritakan tentang seorang wanita, ya, tentang seorang wanita yang dijuluki memiliki 2 ikat pinggang, ya, seorang wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Nanti akan Pak Salam ceritakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW ke rumah Abu Bakar untuk bersiap berhijrah, berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah. Pastinya selama perjalanan tidak mulus-mulus saja. Ya, selama perjalanan Rasulullah SAW mau berjalan saja sampai nanti di Gua Thur, ya, di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan ujian. Sayembara masih berlaku. Ya, siapa yang mendapatkan Rasulullah SAW, siapa yang mendapatkan Muhammad, baik dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup, maka akan mendapatkan hadiah. Mungkin untuk pertemuan pertama ini cukup singkat dari Pak Salam. Jadi tentang hijrahnya Rasulullah SAW secara singkat. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq berada di Gua Thur. Ya, sebelum Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah itu berangkat dari rumahnya, Pak Salam akan menceritakan tentang seorang wanita yang dijuluki memiliki 2 ikat pinggang, ya, akan Pak Salam ceritakan. Mungkin ini saja dari Pak Salam. Apabila ada salah kata dari Pak Salam mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.